tengah menjalani proses. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kesehatan Malaysia berarti menembus angka 5. Bagaimana nasib para pekerja yang pendidikan? Efektivitas belajar mengajar menurun. Oke, assalamualaikum. Pendidikan adalah sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan menstimulasi aktivitas para ahli. Hasilnya adalah penemuan atau terobosan yang inovatif dalam berbagai bidang, ekonomi, medis, dan sebagainya. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh semua orang. Oleh karena itu, pendidikan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari kita itu adalah ilmu, karena setiap sesuatu yang kita kerjakan itu adalah ilmu bagi kita. Dan yang paling penting adalah kita memiliki life skill. Kita memiliki kemampuan yang dapat menjadikan skill itu menjadi sebuah pekerjaan yang kita suka. Oke, Assalamualaikum. Di masa pandemi ini, terasa sekali penurunan dalam bidang perekonomian. Ada beberapa indikator yang menunjukkan tanda-tanda resesi. Misalnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan menghasilkan lebih sedikit penjualan, lalu pengeluaran ekonomi negara secara keseluruhan mengalami penurunan, dan banyak karyawan yang di-PHK dari adanya pandemi ini. Tak hanya akibat pandemi, tapi juga banyak angkatan kerja baru yang tidak terserap. Pada tahun 2021, terdapat tambahan pengangguran sebanyak 1,1 juta orang sebagai akibat COVID-19 dan sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja baru yang tidak terserap. Sehingga tambahan pengangguran totalnya di tahun 2021 sebesar 3,6 juta orang. Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka meningkat hampir 2 kali lipat, sebesar 7,8% atau 10,4 juta jiwa. Yang lebih memprihatinkan adalah robohnya pilar industri bahkan sebelum terjadinya pandemi. Sektor industri semakin terpuruk. Lagi-lagi penyerapan tenaga kerja semakin terbatas. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik yang mencatat pada Agustus 2020, angka pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta jiwa. Kondisi pandemi ini mempengaruhi semua sektor, terutama sektor perekonomian, di mana setiap manusia harus memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, kondisi saat ini sudah Allah informasikan 14 abad yang lalu dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwanakum, dan kami pasti akan uji kamu semua bisyai'im, dengan beberapa ujian. Ujian saat ini yang kita hadapi bisyai'im, dengan beberapa ujian. Minal khauf, diantaranya rasa takut, khawatir. Minal khaufi wal ju', rasa takut, rasa khawatir akan kelaparan, takut tidak bisa terpenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangannya. Wa naqasim minal amwal, rasa takut kekurangan, rasa takut kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan. Wal anfus, kehilangan jiwa, rasa takut mati. Was samarat, rasa takut gagal panen. Para petani takut gagal panen sayuran, panen buah. Untuk apa? Agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari ujian tersebut, jawabannya adalah wabasyiris sabirin. Jawabannya adalah sabar. Kita sabar mendapatkan ujian saat ini. Dari sabar kita ikhtiar, kita memilih potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Kita pilih potensi yang paling kita sukai, yaitu adalah hobi. Berikut ini ada beberapa orang yang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi dampak dari pandemi saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, dampak dari pemutusan kerja otomatis dirumahkan yang dialami oleh salah seorang warga dari Kecamatan Cipanas. Dari ibu ini, ia memiliki hobi masak yang ditunjang dengan skill. Di antaranya membuat bacil dengan hanya bermodalkan 300.000. Pemasarannya menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Bismillah, omsetnya saat ini per hari bisa mencapai 300.000. Bahkan rata-rata pendapatan per bulan yaitu 9 juta rupiah. Dan ini adalah usaha home industry loh. Yang kedua, salah seorang siswa dari salah satu madrasah yang memiliki potensi dalam bidang fotografi.
yang menjadi hobi. Atas izin Allah, dari pendapatan mengambil job fotografinya, ia bisa mendapatkan pendapatan 500.000 dan rata-rata per bulan bisa mencapai 2 juta rupiah. Dan ia adalah seorang pelajar dan sudah memiliki penghasilan. Dan yang terakhir, salah seorang mantan PNS di salah satu sekolah menengah kejuruan di Cianjur yang memiliki hobi public speaking. Dengan kemampuannya bisa memasarkan produk herbal berkelas internasional dengan rata-rata omset per bulan 1 miliar dan membuka usahanya di rumah loh. Dari ketiga orang yang mencoba bangkit dalam kondisi saat ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang mereka dapatkan dari lembaga pendidikan yang pernah mereka tekuni, dari sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Dan mereka menjadikan hobi sebagai penghasilan. Tidak lupa konsep kesabaran yang selalu mereka pegang, karena setiap bisnis pasti akan menemui gangguan, hambatan, ancaman, dan tantangan. Nah, ulasan dari kesimpulan di atas. 1. Manusia wajib untuk menjalani proses pembelajaran di dalam lembaga formal maupun non-formal sebagai bekal hidup. Yang kedua, pengalaman hidup dijadikan sebagai proses pendidikan. Yang ketiga, jadikanlah hobi sebagai penghasilan. Dan yang keempat, kunci dari kesabaran adalah menerima ketetapan Allah. Dari keempat poin tersebut, ternyata pendidikan memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di antaranya saat kondisi pandemi saat ini. Dan untuk mewujudkan semuanya, ada di sini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad.